Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman sehingga kita bisa hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di subuh-subuh yang lain juga masih bisa diberikan kesempatan kepada kita semua, insya Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan nanti ini bukan barang baru, tapi sudah sering kita dengar. Tapi memang tugasnya penceramah itu hanya mengingatkan saja, memberikan semangat, memberikan motivasi sehingga kita semakin semangat untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, salah satu akhlak Rasulullah SAW yang luar biasa. Beliau tidak pernah menyuruh baik istrinya maupun anaknya. Jadi tidak ada di dalam riwayat itu bahwa Rasulullah SAW itu suka perintah-perintah anaknya atau istrinya, terkecuali perkara-perkara ibadah itu diperintahkan, seperti contoh Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah sebelum tidur membaca qul huwallahu ahad. Seperti itu perintah karena memang terkait dengan perkara ibadah. Kalau kita beda, ya biasanya kalau kita ini mungkin karena kita ini belum tahu persoalan ini. Kalau kita mau menyuruh anak, bisa saja kita melakukan, misalnya ada seorang bapak-bapak duduk di depan di teras rumah mau beli rokok, anaknya jauh di sana, padahal penjual rokok ada di samping rumah. Woi, nak sini dulu, apa? Tolong belikan bapak dulu rokok. Padahal bapaknya bisa. Itu bisa. Kalau Rasulullah tidak, robek bajunya beliau sendiri yang jahit, tidak suruh istrinya menjahit. Robek sandalnya beliau sendiri yang jahit. Beliau tidak pernah menyuruh kecuali perkara ibadah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang ia diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini perkara mudah. Tapi biar mudah, kalau kita tidak bisa melaksanakan, tidak mau melaksanakan, merasa berat melaksanakan, tidak bisa juga. Karena persoalan ibadah ini persoalan keikhlasan. Apa kata Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah? Sebelum kita tidur, kita berwudu dulu. Ini Bapak Ibu sudah mengamalkan nggak ini? Ini sepele, tapi kadang-kadang kita tidak mau melaksanakan karena kita menganggap itu sepele, padahal pahalanya luar biasa. Kenapa kita disuruh berwudu? Kenapa kita diajarkan untuk seperti itu? Karena ada hal-hal yang harus dikerjakan sebelum tidur, ya. Sebelum tidur, kalau kita berwudu kita nggak
sebelum tidur tidak bisa dikerjakan kalau orang ngantuk. Ada Bapak Ibu, seperti apa sebelum tidur ya? Rasulullah SAW diajarkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sebelum engkau tidur khatamkan Quran, ya, khatamkan Quran, kemudian minta pertolongan kepada seluruh para rasul dan nabi, kemudian minta atau buat saudara-saudara kaum muslimin ridha kepadamu, kemudian lakukan haji dan umrah. Ini kalau didengar ini tidak masuk akal. Dalam semalam disuruh diperintahkan Aisyah seperti ini, bukan pelajaran baru. Tapi mungkin ini bapak-bapak ibu sudah hafal semua ini, sering diceramakan orang, tapi belum tentu kita mengamalkan. Nah, kalau kita tidak mengamalkannya ini nanti membuat kita menyesal, karena ini luar biasa, pahalanya luar biasa. Iya. Jadi Rasulullah SAW ya, sebelum membaca ini apa yang diajarkan? Cara baring yang benar, cara tidur yang benar. Contoh, tidur kepala menghadap sebelah utara. Kalau orang Bugis bilang makanul rijal, ya, kepala sebelah utara, kaki sebelah selatan. Orang bilang itu kan orang mati yang begitu. Iya betul, karena kita itu kalau tidur itu ya sama dengan kalau kita mati, makanya kita latihan memang mati. Itu sunnah. Sunnah kepala di sebelah utara. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau keadaan rumah saya tidak bisa kepala saya sebelah timur, bagaimana? Sempit kamarnya kah atau tempat tidurnya kah tidak memungkinkan? Ya, kepala sebelah timur, kemudian kaki sebelah barat. Iya. Ada lagi yang mengatakan, wah kalau begitu sama dengan kalau kita tentang ke Ka'bah. Bukan begitu. Memang begitu yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita berbaring dengan terlentang, ya, seperti orang sakit sholat berbaring seperti itu. Apa ada cara baring yang diajarkan? Ada cara baring yang sangat-sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Seperti apa cara baringnya? Yaitu tengkurap, mopang sama begini. Tengkurap itu paling dibenci Rasulullah. Orang yang berbaring dengan tengkurap itu hina betul di mata Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Rasulullah SAW menemukan sahabatnya tidur di dalam masjid dalam keadaan tengkurap. Rasulullah SAW menghampiri sahabatnya, dibangunkan pakai kaki. Masya Allah. Bayangkan kalau pakai kaki, dibangunkan pakai kaki sahabatnya itu. Kenapa Rasulullah SAW pakai kaki membangunkan sahabatnya? Karena dipandang sahabatnya itu hina sekali. Karena itu adalah perbuatan setan. Ya, ini perbuatan setan. Jadi kalau ada anak kita dilihat berbaring tengkurap, ya diingatkan. Kalau kita orang tua dulu itu kalau kita dilihat berbaring apa tengkurap itu tidur apa, nah temali seperti itu, temali liu apa temalu mumpak matinduk itu bahasa Inggris. Pemali
kalau orang tidur dengan tengkurap itu katanya mudah mati mamanya. Orang tua pemalu, karena orang tua itu tidak tahu bahwa itu perkara yang tidak dibolehkan, tapi tidak tahu hukum, tapi tahu bahwa ini tidak boleh. Jadi bahasa umumnya orang tua itu pemalu. Kalau pemalu masuk sudah di situ haram, masuk sudah di situ makruh, pokoknya dilarang. Ya, itu bahasa pemalu. Pemalu. Saking hinanya Rasulullah SAW membangunkan sahabatnya pakai kaki. Itu perbuatan syaitan. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi yang diajarkan oleh Aisyah tadi. Ya. Hatamkan Quran sebelum tidur. Apa? Bagaimana caranya menghatamkan Quran sebelum tidur? Kalau dipikirkan tidak mungkin. Tapi ada rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang luar biasa pahalanya. Ternyata menghatamkan Quran itu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sama pahalanya dengan khatam Quran. Ini sepele, tapi orang menyepelekan sehingga tidak melakukan. Sama pahalanya dengan membaca Quran. Khatam Quran berapa detik saja, luar biasa. Ini kita ambil peduli bapak-bapak, amalkan itu, karena ini perintah Rasulullah SAW, luar biasa. Kemudian diajarkan juga kalau supaya kita tidak masuki setan, tidak diganggu setan, tidak kena santet, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas. Kita diajarkan orang tua dulu sebelum kita baca. Setelah kita baca itu baru kita sekujur tubuh kita, kecuali yang satu itu tidak boleh disentuh. Kenapa? Batal wudu. Ya, itu diajarkan oleh orang tua kita dulu. Ternyata itu maksudnya anti santet. Ya, itu kalau saya mau ruqyah orang itu saya baca itu ayat ruqyah. Kalau memang ada jin di dalam tubuhnya itu teriak-teriak, itu saja saya baca. Tapi dengan berjiwa secara tersimu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak seperti itu, biar berapa kali dibaca, ketawa jinnya sama dengan kita. Ayo. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta pertolongan kepada seluruh nabi dan rasul. Syafaatnya nanti di hari kiamat nanti. Ada yang kiamat. Apa itu? Kita bacakan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il muslimina wa jami'il anbiya wal mursalin. Atau salawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak riwayat mengajarkan berbagai macam salawat. Intinya di sini salawat itu untuk kita supaya kita diberikan syafaat oleh seluruh para anbiya, para nabi sebelum dan sesudah Rasulullah, sebelum Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW. Kemudian buat saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudara kita itu ridho, ya, ridho kepada kita. Nah ini kita itu mengamalkan Allahumma salli astagfirullahaladzim wal mu'minat. Kita doakan kepada kaum muslimin wal muslimah supaya mereka ridho kepada kita. Nanti di akhirat tidak ada masalah sama kita, saudara-saudara kita, karena mereka sudah ridho semua sama kita. Kita doakan, itu luar biasa doa-doa ini. Kalau kita berdosa sama saudara-saudara kita, kita doakan, itu cuma nanti balasannya. Tidak ada tuntutan karena kita sudah berikan itu doa-doa itu luar biasa, tidak ternilai harganya. Mungkin kita itu berutang sama saudara-saudara kita, ya. Pama 100.000 satu kali kita doakan berikan keselamatan di akhirat misalnya, karena doa-doa kita mereka selamat, tidak dituntut kita. Luar biasa ini diajarkan Rasulullah SAW. Buat mereka ridho semua. Itu makanya habis sholat itu astagfirullahaladzim wal mu'minat wal mu'minat, astagfirullahaladzim wal mu'minat wal mu'minat.
Itu bukan sekedar baca Bapak-Bapak. Itu amalan luar biasa, rahasia-rahasia. Niatkan mulai malam ini yang belum mengamalkan itu amalkan, supaya kita tidak akan menyesal nanti di akhirat. Pada saat orang-orang yang mengamalkan itu, ternyata luar biasa ya ibadahnya. Kita tidak melakukan, padahal ada kesempatan. Ada kesempatan mengamalkan. Kemudian apa lagi? Haji dan umrah. Haji dan umrah, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali, mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya, bukan menggantikan Bapak-bapak, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Ini bukan cerita kosong, ini hadis Nabi. Jangan disepelekan. Amalkan Bapak-bapak ini luar biasa. Para guru-guru kami di Sulawesi, ini saya kenal orang Sulawesi lebih banyak, saya tahu ulama-ulama di sana. Yang tingkat wali, beliau mengamalkan itu. Sering dilihat di Ka'bah sana itu tawaf. Kalau ya, bertawaf di sana, karena banyak murid-muridnya di sana. Datang bertawaf ya. Padahal ada di Sulawesi jasadnya. Karena itu yang diamalkan. Tembus, ya, tembus. Ada di sana harusnya yang tawaf di sana, tapi jasadnya ada di Sulawesi. Itu amalannya itu. Jangan sepelekan. Haji dan umrah kita dapatkan pahala. Kalau tingkat wali itu tembus, ya mudah kita sini juga bisa seperti itu. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita selesai membaca itu, kita belum bisa juga tidur. Kita ada banyak pikiran, pikirin semua kerjaan hari-harinya, urusan-urusan kantor kah, kebun kah, pada negara sebagainya. Bagaimana caranya supaya kita itu mudah tidur? Baca la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Saya terus baca terus sampai lama-lama hilang sadar. Kalau seandainya kita mati, ya pada saat itu husnul khotimah. La ilaha illallah, cukup perhatikan aja. Kalau susah tidur baca aja, itu zikir aja. La ilaha illallah. Lewat. Orang bilang susah tidur, makan saja obat tidur. Obat tidurnya itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sampai seterusnya. Karena itu membuat hati kita itu tenang. Hanya lama-lama tertidur kita, insya Allah. Kemudian setelah itu setelah tidak bangun dari tidur, karena ini sahur, sudah bangun. Sebelum kita duduk, apa yang dibaca? Ya makan. Kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Itu pada saat masih baring. Habis itu duduk berdoa. Apa doanya? Mau tidur itu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sudah hafal semua bapak-bapak ini? Sudah hafal? Pasti itu gampang itu, amat TK ada hafal. Kemudian setelah itu, setelah bangun kita menuju ke mana? Apakah menuju ke dapur atau ke mana? Ya rata-rata kita kalau bangun itu menuju ke kamar mandi. Apa yang pertama dibersihkan di situ? Tangan. Kenapa harus dibersihkan tangan? Ini contoh kesimpulan tersebut tadi. Kenapa harus bersihkan tangan? Karena tangan ini kotor. Kalau kita tidur itu kemana-mana itu tangan itu masuk di kuping, masuk di hidung, masuk di lubang-lubang lainnya. Ya. Kemana-mana parkir tangan itu. Bahkan kalau ada tetangga di samping kiri kanan kita, nyebrang tangan itu kemana-mana. Iya. Jadi itu yang harus dibersihkan dulu. Habis itu baru.
Bapak Ibu sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat rapi. Ya. Rapi, bersih, bercahaya. Dia suka merapikan dirinya di depan cermin. Jadi biasanya kalau kita bercermin, Bapak Ibu, kita melihat bayangan kita di dalam cermin itu kadang-kadang cantik atau tampan, kadang-kadang jelek. Dua macam itu kadang-kadang muncul yang kita tidak inginkan biasa. Kadang-kadang kita berharap bagaimana supaya kita ini kelihatannya gagah, tampan, cantik, aduhai. Tapi ternyata sebaliknya. Itulah kalau kita dicermin seperti itu. Nah, pada saat kita bercermin lantas kita itu melihat, mengagumi bayangan kita di dalam kaca, cantik misalnya, atau tampan misalnya, apa niat kita dalam hati? Kita hadirkan dalam hati kita, niatkan dalam hati kita bahwa saya ini sudah cantik, sudah tampan. Alangkah jeleknya kalau wajah saya tampan, kelakuan saya jelek, akhlak saya jelek. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan akhlak yang cantik pula. Begitu pula kalau kita melihat bayangan kita di dalam kaca itu jelek, kenapa kok begini muka saya? Ya, sudah pakai macam-macam tapi masih jelek. Apa doanya dalam hati? Ya, kita hadirkan dalam hati, niat dalam hati, atau apa doa bahwa alangkah jeleknya saya kalau sudah jelek juga muka saya, jelek juga akhlak saya. Kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan dari itu. Kalau sudah jelek mukanya, jelek lagi akhlaknya, masya Allah, lengkap sudah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Saya ingat pesan guru Bapak aja di Parepare, sampaikan kepada para ibu-ibu, wahai ibu-ibu, wahai perempuan, perbaiki sifatmu. Kalau kamu sifatmu kalau kamu cantik, sifatmu cantik, maka engkau perempuan yang sempurna. Kalau kamu cantik, akhlakmu jelek, maka mukamu akan cantik karena akhlakmu jelek. Tapi kalau akhlakmu bagus, mukamu jelek, maka mukamu akan cantik karena akhlakmu cantik. Tapi kalau mukamu jelek, akhlakmu juga jelek, tidak usah naik rumah sakit jelek. Itu ulama besar di Parepare namanya Guru Bapak. Saya selalu ingat itu karena saya sering mengikuti pengajian. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita semua. Di bidang Quran yang mau dimakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.